Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada awalnya, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan dakwah Nabi Muhammad secara terbuka. Jadi selama kurang lebih 3 tahun beliau menyampaikan ajaran Islam hanya kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan dari kaum Quraisy yang sangat menentang ajaran tauhid. Namun setelah turun perintah dari Allah melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wanzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah mulai melakukan dakwah secara terbuka. Inilah awal dari fase baru perjuangan Islam yang penuh tantangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mengumpulkan keluarga besarnya dari Bani Hashim. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun tidak semua menerima ajakan tersebut. Bahkan salah satu pamannya yang kita ketahui, yaitu Abu Lahab, secara terang-terangan menolak dan menghina dakwah beliau. Tidak berhenti di situ, Rasulullah kemudian melanjutkan dakwah terbuka kepada masyarakat luas di kota Mekah. Salah satu peristiwa penting terjadi ketika beliau berdiri di Bukit Safa dan memanggil seluruh penduduk Quraisy. Dengan penuh keyakinan, beliau bertanya apakah mereka akan mempercayainya jika ia memberi peringatan tentang bahaya yang akan datang. Ketika mereka menjawab bahwa beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya, Rasulullah pun menyampaikan peringatan tentang azab Allah dan mengajak mereka untuk beriman. Namun reaksi yang diterima tidaklah mudah. Banyak dari kaum Quraisy yang menolak, mencemooh, bahkan memusuhi beliau dan para pengikutnya. Penolakan ini tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan seperti intimidasi, penyiksaan terhadap kaum muslimin, hingga pemboikotan sosial. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Rasulullah tidak pernah menyerah dengan kesabaran dan keteguhan hati. Beliau terus menyampaikan dakwah Islam secara terbuka, perlahan namun pasti. Ajaran Islam mulai diterima oleh berbagai kalangan termasuk kaum lemah, budak, dan orang-orang yang tertindas. Dakwah terbuka ini menjadi titik penting dalam sejarah Islam, karena dari sinilah ajaran Islam mulai dikenal secara luas. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran menjadi teladan bagi umat Islam dalam berdakwah dengan penuh hikmah, kesabaran, dan keteguhan. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menyampaikan kebaikan tidak selalu mudah. Akan ada tantangan dan penolakan, tetapi dengan keyakinan dan kesabaran, kebenaran akan menemukan jalannya. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada yang salah, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.